Oke, oke. Jadi ya aku ulang lagi ya. Ini kita buktikan dulu dia homomorfisme. Homomorfisme itu punya dua syarat. Syarat yang pertama itu harus berupa fungsi, dan yang kedua itu dia mengawetkan operasi. Nah, mungkin kalian bingung ya, di sini kan ada dua aturan, aturan yang ini sama aturan yang ini. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai itu yang bawah sini. Karena dia yang mau kita buktikan itu relasi diferensial ini apakah dia merupakan homomorfisme gitu. Nah, caranya gimana? Itu kita ambil sembarang F dan G ya. F dan G anggota dari apa? Anggota dari C ini. Anggota dari C. Ini ya himpunan C ya. Himpunan C ini. Nah, kita andaikan F, aduh kok gede. F itu sama dengan G. Ya, andaikan F sama dengan G. Berarti kita harus buktikan, harus ditunjukkan bahwa nanti, bentar, ini aku pindah sini. Harus ditunjukkan bahwa nanti df per dx itu akan sama dengan dg per dx. Nah, harus tunjukkan begini. Jadi turunan dari fungsi dari fungsi f ini akan sama dengan turunan dari fungsi g. Nah, kita tahu dalam turunan itu kalau misalkan fungsinya sama, ya, pasti turunannya juga akan sama. Ya, tulis aja karena turunan suatu fungsi itu tunggal, maka jika F dan G sama, maka df per dx dan dg per dx sama. Nah, berarti dari sini kita udah terbukti bahwa dia berupa suatu fungsi gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Oke, banyak yang belum di-admit ternyata. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak tentang cara membuktikan dia fungsi atau bukan? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Oke, kalau belum, kita lanjut. Nah, kita lanjut bagian yang mengawetkan fungsi. Mengawetkan operasi. Maksudnya mengawetkan operasi itu apa? Nah, mengawetkan operasi itu begini. Aku tulis di mana ya? Oh, ini aja. Kita ke whiteboard. Oke. Apa yang dimaksud dengan mengawetkan operasi? Ini whiteboard-nya udah kelihatan kan? Sudah, Kak. Mengawetkan operasi. Nah, mengawetkan operasi itu maksudnya gini. Kan kalau misalkan ada dua grup gitu ya. Ada grup, katakanlah dia ada grup G dengan operasi, misalkan operasinya itu penjumlahan. Ya. Dan ada lagi, itu ada grup, katakanlah dia grup H, operasinya itu adalah perkalian. Gitu ya. Terus mereka itu direlasikan. Ya. Direlasikan. Nah, katakanlah relasinya itu namanya adalah theta
Theta, salah theta X gitu ya. Theta X itu adalah relasinya. Nah, mengawetkan operasi itu maksudnya adalah kalau nanti di sini X-nya itu kita ganti dengan misalkan apa namanya A plus B, ini nanti keluarnya itu adalah A kali B. Ya. Jadi perhatikan di sini tandanya plus, di sini tandanya plus, di sini tandanya kali, di sini tandanya kali. Ini namanya mengawetkan operasi. Gimana kalau misalkan di sini plus, ya berarti nanti di sini keluarnya plus, ya plus juga, gitu. Gampang sebenarnya kalau apa kita bisa tahu apa ya polanya gitu ya. Nah, oke, sampai sini jelas yang bagian mengawetkan operasi. Oke. Nah, oke, aku share. Oke, bagus. Oke, ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Tulisannya hilang ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini udah jelas ya dengan aturan begini ya. Nah, ini udah jelas kelihatan dia mengawetkan operasi. Kenapa jelas kelihatan mengawetkan operasi? Karena di sini tandanya plus, di sini plus, ya kan? Ini domainnya, kodomainnya. Nah, di sini yang di dalam kurung ini plus, keluarnya juga plus. Nah, maka dia terbukti memiliki sifat namanya mengawetkan operasi. Gitu. Jadi kesimpulannya, relasi ini dia berupa homomorfisme. Homomorfisme. Ya. Kenapa homomorfisme? Karena tadi dia berupa fungsi dan juga dia mengawetkan operasi. Gitu. Tuh. Oke, itu yang homomorfisme. Nah, sekarang kita ke sini, monomorfisme, epimorfisme dan isomorfisme. Nah, kita bahas dulu yang monomorfisme. Ya, monomorfisme. Monomorfisme itu gini. Aku scroll aja ke atas. Nah ini monomorfisme itu kita harus mengikuti ini definisi ini. Ya jadi definisi ini kalau kita mau membuktikan monomorfisme harus selalu ditulis ini. Ini hukumnya wajib ditulis karena ini kuncinya di sini. Ya. Oke. Jadi monomorfisme itu cara membuktikannya gimana? Misalkan ada suatu fungsi gitu ya. Ada suatu fungsi. Ada suatu fungsi, katakanlah fungsinya itu adalah kayak fx itu sama dengan yang gampang apa ya? Oh ya, x kuadrat plus 1. Nah, gini. Jadi kalau kita membuktikan monomorfisme, misalkan ada fx, jangan fx deh, fa gitu aja lah. Ada fa dan juga ada fb. Nah, fa sama fb ini sama nih. Ya, fa sama fb ini sama. Katakanlah misalkan hasilnya itu sama-sama 5 ya. Sama-sama 5. Gitu. Nah, apakah nanti A itu sama dengan B? Ya gitu ya. Apakah nanti A itu akan sama dengan B? Contoh fungsinya ini aja deh, biar nggak susah-susah. Ini aja. Ya. Jadi X kuadrat min 1
itu sama dengan 5. Nah, berarti kan nanti X kuadrat itu nanti akan sama dengan, oh jangan 5 terlalu angkanya jelek, 3 aja. 3 aja, 3. Nah, ini akan sama dengan 4 berarti. Ini kalau ini 3 ya. Ini 3, berarti ini 4. Nah, X kuadrat sama dengan 4, berarti X-nya berapa? X-nya kan plus minus 2 ya. Plus minus 2. Nah, plus minus 2 berarti nanti A-nya itu bisa minus 2, B-nya bisa 2. Nah, ini kan jelas dia tidak sama toh. Nah, berarti yang seperti ini dia bukan monomorfisma gitu. Tapi kalau misalkan di sini kuadratnya kita hilangin, gitu ya misalkan. Nah, di sini kuadratnya kita hilangin. Nah, ini kan akan jadi hasilnya jawabannya 4 ya. Jadi X-nya pasti akan 4. Jadi di sini A-nya 4, B-nya juga 4 gitu. Nah, itu tentang monomorfisma. Nah, sekarang kita coba balik ke soal. Kita balik ke soal. Mana soalnya? Nah, ini dia. Ya. Kalau kita mau membuktikan dia monomorfisma, ya, berarti kita, aku tulis saja, kita ambil sembarang F dan G, ya, sembarang F dan G. Lalu andaikan df per dx itu sama dengan dg per dx. Ya, harus ditunjukkan bahwa f sama dengan g. Nah, kita coba df per dx itu akan sama dengan dg per dx. dg per dx. Nah, dari turunan, kalau kita mau balikin ke fungsi, berarti diapain? Kalau kita tahu turunan suatu fungsi, kita mau tahu fungsi asalnya, berarti harus diapain? Integralin, Kak. Integralin toh. Berarti nanti kita integralin dua-duanya ya. Ini kita integralin, ini juga kita integralin. Nah, akan jadi apa kalau diintegralin? Ya akan jadi F ya. Akan jadi F. Ini akan jadi G. Tapi tunggu dulu. Nah, ini kemarin aku juga sempat salah ngerjain karena benar-benar kelupaan hal yang mendasar. Dalam integral itu ada plus ya. Ada plus C. Di sini juga ada plus C. Ya. Nah, berarti karena di sini, nah, C itu kan adalah suatu konstanta kan. Konstanta yang kita nggak tahu berapa. Gitu. Berarti nanti di sini kita bisa bilang bahwa mereka tidak sama. Berarti dia tuh tidak monomorfisme. Gitu. Karena aku juga kemarin sempat lupa, aku harus minta maaf ke beberapa orang di sini gitu ya, karena kemarin sempat ada yang nanya nih nomor 2 nih, aku sempat salah bilangnya monomorfisme karena integral itu harusnya ada plus C-nya, ya, gitu. Gitu. Jadi ini tidak monomorfisme. Gitu. Kenapa? Karena setelah diintegralin dia nggak balik lagi jadi F, tapi jadi F plus C. Ini tidak balik lagi jadi G, tapi jadi G plus C. Gitu. Nah, kalau dia tidak monomorfisme, jelas pasti tidak isomorfisme.
Karena isomorfisme itu syaratnya harus mono dan epi. Sekarang kita buktiin dia epi atau enggak. Sebenarnya gini, bisa kalian langsung kasih penjelasan begini. Fungsi itu selalu memenuhi minimal 1 dari 3 sifat ini. Ya, minimal 1. Minimal tuh kalau nggak mono ya epi. Atau misalkan 3-3-nya ya. Kalau dia mono, epi berarti dia iso. Nah, kalau dia tidak monomorfisma, otomatis sebenarnya dia merupakan epimorfisma. Kenapa? Kalau misalkan dia tidak mono, tidak epi, berarti dia bukan fungsi. Jadi fungsi itu harus memenuhi minimal 1. Gitu. Jadi kalau misalkan udah jelas dia tidak mono, gampang, langsung aja tidak epi. Gitu. Jadi dari sini nih setelah kalian membuktikan dia tidak monomorfisme, langsung aja jelaskan. Gitu kan. Gitu. Jelasinnya gini. Relasi tersebut, atau jangan relasi, fungsi ya. Fungsi tersebut ya, bersifat kalau epimorfisme itu kan berarti subjektif ya, subjektif ya. Sehingga ya, fungsi sehingga disebut epimorfisme. Udah, gitu aja sebenarnya. Jadi setelah terbukti tidak mono, dia langsung merupakan epimorfisme. Karena nggak mungkin 3-3-nya itu enggak. Karena kalau misalnya 3-3 enggak, dia bukan fungsi. Gitu. Sampai sini jelas nggak? Oke, jelas Kak. Udah ada yang jawab di chat. Ya, jelas Kak. Oke. Jelas ya? Oke. Oke. Ada yang mau ditanyain terkait ini? Homomorfisme, monomorfisme, epimorfisme, isomorfisme? Oke, jelas ya. Oke, thank you. Oke. Oke, kalau jelas, ini aku hapus dulu. Oke, mau lanjut bahas yang ini atau kita ulas lagi tentang dari yang kemarin, dari yang subgroup, terus homomorfismanya, atau gimana? Aku manut kalian. Ini masalahnya, ini kan soal ini udah sempet dikerjain sama kelas C gitu kan. Kalau kelas C mengizinkan, nah ini aku bahas di sini supaya nanti memudahkan yang kelas A sama yang kelas D. Supaya nggak terkesan kelas C jadi ditumbalin gitu loh. Aku tuh maksudnya gitu. Subgroup dulu, Kak. Oke, mau bahas yang subgroup dulu ya. Oke. Sekalian nanti nyenggol-nyenggol ke sini dikit gitu ya. Ya, oke, kita bahas tentang yang subgroup. Oh ya, kalau misalkan kalian ketemu tanda kayak gini ya, tanda kayak gini, ini tuh bukan lebih kecil ya. Tapi ini adalah lambang dari subgroup. Nah, berarti misalkan kita lihat aja nih soal yang A deh. Ya, yang soal yang A kan ada ini ya. Oke, ya ini internetnya sepertinya mulai lagi. Padahal tadi lancar. Suaraku masih kedengeran kan? Lancar kan? Sekarang? Lancar, Kak. Masih, Kak. Oke, sip.
Tolong ya, internet kerjasama lah. Sejam lagi aja. Oke, kita bahas tentang subgroup gitu ya. Nah, kita lihat contoh soal ini yang A. Nah, yang A ini kita harus buktikan kernel ya, kernel dari theta itu adalah subgroup dari G. Nah, subgroup itu ya apa namanya? Bisa kita buktikan dengan definisi atau dengan teorema. Kalau definisi itu berarti kita harus buktikan ini sama ini merupakan grup dua-duanya. Tapi itu nanti kelamaan. Nah, kita langsung saja gunakan teorema. Nah, teoremanya begini ya. Teorema subgroup. Subgroup. Suaraku masih dengeran kan? Masih, Kak. Oke. Oke, teorema subgroup itu begini. Jadi teorema subgroup itu sebenarnya sederhananya dia ada dua cara. Ada dua cara. Ada dua syarat ya. Ada dua syarat. Ada dua syarat. Syarat pertamanya syarat pertamanya itu adalah ya, si grup yang mau kita buktikan subgroup itu ya, misalkan yang ini ya. Misalkan yang ini kan yang mau kita buktikan subgroup itu kan adalah kernya ya, kernelnya ya. Ya. Si kernya ini, kernel dari theta ini itu dia tidak kosong. Ya. Jadi dia bukan himpunan kosong. Gitu. Terus syarat yang keduanya adalah ya, kalau nanti kita ambil sembarang A dan B dari kernel dari himpunan kernel theta ini ya, nanti dia akan berlaku A star B inverse. Ini B inverse ya, B pangkat min 1. Dia anggota dari kernel theta. Oke, gitu. Ini kernel karena aku pakai contoh soal yang A ya. Jadi ini nggak, maksudnya secara umum teoremanya itu bukan tentang kernel aja. Ini tentang subgroup gitu. Kebetulan aja aku pakai contohnya yang ini, yang A. Tuh. Oke, jadi untuk membuktikan dia adalah kernel ini adalah subgroup dari G, kita harus membuktikan dua syarat ini. Gitu. Nah, cara buktiinnya gimana? Nah, cara buktiinnya gini. Yang pertama, kita buktikan dulu si kernel theta ini tidak kosong. Nah, tidak kosong. Nah, kernel itu ya kita bisa menggunakan teorema 4.3 ya, 4.3. 4.3 itu bunyinya bagaimana? 4.3 itu bunyinya gini. Nah, ini ya. Kalau misalkan ya relasi theta ini adalah homomorfisme, maka berlaku ini. Theta EG itu adalah identitas dari grup G, itu akan sama dengan theta EH. EH itu adalah identitas dari grup H. Gitu. Nah, jadi nanti kernelnya ini ya akan memuat identitas dari grup H. Jadi dia jelas tidak kosong karena ada ini, ada hasilnya gitu. Ada hasilnya, salah satunya itu adalah identitas dari grup H. Gitu. Kita balik lagi ke soalnya. Nah, ini ya. Jelas terdapat EG anggota dari G. Ya. Dan terdapat relasi theta dari G star ke H bulat ya. Maka menurut teorema 4.3 diperoleh theta EG itu sama dengan EH. Berarti terbukti kernel theta itu tidak kosong.
Oke, sebelumnya kalian bingung nggak kernel itu apa? Bingung, Kak. Bingung ya? Oke. Jadi kita bahas tentang kernel. Kernel itu gini. Kalau dalam homomorfisme, ya kan, ini kan yang dipetakan itu adalah dari grup yang satu ke grup yang lain ya. Misalkan ini yang dipetakan itu adalah G dengan operasinya itu apa namanya star gitu ya, ke grup H gitu ya, ke grup H yang operasinya itu bulat ini ya, grup H operasinya itu bulat. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan dalam aljabar gitu ya, kita belajar fungsi itu kan yang dipetakan dari suatu himpunan bilangan ke himpunan bilangan yang lain ya. Nah, kalau kita aljabar kan fungsi itu dari suatu himpunan bilangan ke himpunan bilangan yang lain. Nah, tapi di sini pada homomorfisme itu domain dan kodomainnya itu grup sama grup. Nah, grup G ini dia kan punya identitas sendiri ya. Dia punya identitas sendiri. Karena kan operasinya beda ya. Misalkan dia identitasnya itu adalah dilambangkan dengan EG. Nah, terus yang H ini punya identitas sendiri dilambangkan dengan EH. Nah, kernel itu adalah berapa sih X yang diperlukan supaya nanti hasil fungsinya itu ya, adalah identitas dari H. Masih abstrak ya? Masih bingung ya? Bingung nggak? Masih bingung apa udah mulai paham? Masih, Kak. Nih, oke. Masih bingung, Kak. Oke, kita gunakan cara lain. Bentar, nanti kita harus pakai whiteboard. Oke. Oke, gini ya. Kan kalau homomorfisme itu yang kita relasikan ya, itu adalah himpunan bukan himpunan, adalah grup ke grup gitu ya. Grup yang satu ke grup yang lain. Oke, kita misalkan aja gini. Misalkan aku punya grup grup himpunan bilangan bulat dengan operasinya itu adalah penjumlahan. Terus mau aku petakan ke bilangan bulat juga yang operasinya itu adalah perkalian. Ya. Nah, misalkan di sini nama relasinya itu adalah katakanlah adalah theta gitu ya, theta x. Ya. Nah, gini, theta x gitu. Terus nanti theta x ini aturannya begini. Oke. Theta x itu aturannya adalah 2 pangkat 2 pangkat x gitu ya. 2 pangkat x. Penjumlahan itu kan dia punya identitas toh. Identitas penjumlahan apa? Identitas penjumlahan 0 ya. Kan berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri toh. Ya misalkan adalah A tambah 0, hasilnya kan adalah A ya. Bingung nggak? Identitas penjumlahan kan A tambah E, itu hasilnya harus balik lagi ke A toh. Berarti kan E-nya adalah 0.
Suaraku masih kedengeran nggak? Masih ya? Masih, Kakak. Masih. Oke, bagus. Nah, identitas penjumlahan itu kan 0 ya. Berarti nanti di sini identitasnya E1 gitu ya. Katakanlah E1. E1 itu adalah 0. Nah, identitas perkalian apa? 1. Ya, identitas perkalian itu adalah 1. Ya. Berarti nanti di sini ya, di sini itu nanti ada E2. Terserah kalian mau namain EG, EH boleh, mau E1, E2 boleh. Ini nama mah nggak begitu penting. Nah, E2 itu nanti hasilnya adalah 1. Gitu ya. Nah, kernel ya, ker gitu ya. Kernel theta itu adalah himpunan ya, himpunan semua X yang nanti kalau kita masukin ke dalam sini hasilnya itu adalah E2 atau hasilnya itu adalah 1 gitu. Jadi apa namanya? Berapa aja sih X yang kita butuhkan supaya nanti kalau kita buat 2 pangkat X ini hasilnya adalah identitas dari ini. Dari yang perkalian ini. Dari yang E2 gitu. Nah, berarti X-nya berapa supaya nanti hasilnya sama dengan 1? 0. 0 ya. Nah, berarti X, Kak. ya, X-nya itu sama dengan 0. Berarti kernelnya itu adalah himpunan 0. Ya, gitu. Jadi kernel tuh kayak gitu. Itu tentang definisi dari apa namanya? Kernel. Gitu. Jelas? Jelas, Kak. Jelas. Makasih, Kak. Oke, sip. Ya. Oke, kita balik lagi ke soal. Nah, hilang. Nah, kita balik lagi ke soal. Nah, ini kan kita mau membuktikan apakah kernel itu dia merupakan subgroup, ya, subgroup dari himpunan G. Tadi di sini kita udah membuktikan dia tidak kosong. Nah, sekarang kita buktikan apakah nanti nah, A star B inverse itu anggota dari kernel theta. Gampang. Seperti biasa ya, ini kalimat ini tuh udah standar banget. Ambil sembarang A dan B, anggota dari kernel theta. Tuh. Nah, bagian sini nanti kalimatnya bisa kalian otak-atik gitu ya. Nah, misalkan nanti apa namanya? Theta A itu sama dengan EH dan theta B itu sama dengan EH juga. Nah, akan dibuktikan, ini juga kalimat standar ya, akan dibuktikan bahwa ini ya, A star B inverse itu sama dengan kernel theta. Artinya harus dibuktikan ya, theta A star B inverse itu harus sama dengan EH. Kenapa harus sama dengan EH? Karena kan tadi definisi dari kernel itu adalah harus sama dengan EH atau ker theta itu sama dengan EH definisinya. Tuh. Nah, di sini buktinya. Nah, buktinya udah lumayan cukup jelas sih menurutku ini. Udah rinci banget. Oke ya. Nah, mula-mula di sini kita cari dulu ya. Theta B inverse itu apa sih jadinya? Gitu kan. Theta B inverse itu nanti hasilnya adalah B. Tadi kan theta B itu adalah EH ya. Kalau misalkan dia nanti diinverskan, berarti kan inverse dari identitas ya adalah identitas itu sendiri ya. Jadi balik lagi hasilnya EH lagi. Tuh. Terus berarti nanti di sini theta A star B inverse itu akan sama dengan theta A bulat
theta B inverse. Loh, kenapa ini bulat? Padahal di sini star. Karena kan tadi yang kita di sini grupnya beda operasi kan? Yang di sini star, yang di sini bulat. Nah, berarti kita juga ngikutin operasinya dari dua grup tadi gitu kan. Nah, di sini star, di sini bulat. Nah, alasannya kan ini kan homomorfisme ya, karena homomorfisme itu mengawetkan operasi ya. Jadi operasi itu mengikuti tadi grupnya tadi gitu. Nah, terus tadi kan theta A itu kan tadi kita andaikan sama dengan EH ya. Nah, kita masukin EH. Nah, terus nanti ini juga theta B inverse-nya juga nanti kita ganti dengan EH gitu. Nah, EH identitas dioperasikan dengan identitas pasti nanti hasilnya balik lagi ke identitas. Nah, maka terbukti nih apa yang mau kita tuju nih. Theta A star B inverse itu akan sama dengan EH. Jadi dia terbukti anggota dari kernel theta. Nah, karena dia tidak kosong dan juga dia memenuhi ini ya, memenuhi A star B inverse anggota dari kernel theta, maka kita dapat menyatakan bahwa kernel theta subgrup dari G. Gitu. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi subgrup itu yang harus dibuktikan tuh kalau menggunakan teorema ya, ada dua. Satu, himpunannya itu tidak kosong, sama nanti A star B inverse itu adalah anggota dari grup yang mau kita buktikan, dia subgrup gitu. Sampai sini jelas nggak? Kalau ada pertanyaan? Jelas. Oke, jelas. Kalau jelas bagus. Oke. Ini coba ini kita masih ada waktu, masih waktu banyak. Masih ada waktu sekitar sejam. Oke, kita coba yang B. Kita coba yang B. Image atau image. Bacanya gimana ya? Image kalau nggak salah ya. Image dari theta. Ya. Sebelumnya gini, ada yang bingung image itu apa? Definisinya gimana? Bingung, Kak. Bingung ya. Oke. Aku jelaskan, kita harus pakai whiteboard kalau gini. Oke. Lah malah dia muncul. Oke. Kita review dulu sedikit tentang fungsi ya. Kita review tentang fungsi. Jadi sebenarnya homomorfisme ini berkaitan banget dengan konsep fungsi. Jadi kalau kalian konsep fungsi itu udah dari awal buyar, nah kesini agak sedikit berat sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih, bisa. Kita review fungsi sedikit. Nah, fungsi itu kan begini ya, ada bulat gitu ya. Terus di sini kan dia ada domain. Terus di sini nanti ada kodomain ya. Nah, itu nggak keluar. Domain. Ya, fungsi itu kan ada domain, ada kodomain. Oke. Nah, terus di sini apa namanya? Ini ya, biasanya kan kalau fungsi ini lambangnya begini ya, kita relasikan, terus di sini nanti ada fx. Ada fx. Nah, hasil dari fx ya, itu kan namanya adalah apa? Hasil dari fx. Himpunan hasil dari fx. Itu namanya apa? Ayo. Depannya huruf R. Ring.
Jadi kan ada domain, ada kodomain, ada range. Ya. Jadi ada himpunan hasil. Nah, kalau dalam homomorfisma, range ini disebut sebagai image. Tuh. Jadi kalau dalam homomorfisma, misalkan dia theta X gitu ya. X. Nah, himpunan hasil dari theta X disebut image. Nah, image dari apa? Dari theta X. Image dari theta gitu aja ya. Nah, ini apa namanya notasinya? IM dalam kurung theta. Gitu. Ya. Nah, ini lebih gampang dibanding kernel tadi. Kalau kernel tadi kan agak sedikit rumit ya. Nah, kalau image itu gampang. Dia ibaratnya kalau kita ibaratkan dengan fungsi, dia adalah range-nya. Himpunan hasil dari fungsi itu. Oke, aku yakin jelas ini gampang. Nah, sekarang kita coba buktikan. Kita coba buktikan tadi apa? Image dari theta. Apakah dia merupakan subgroup dari apa? Dari H. Nah, kita buktikan. Buktikan. Oke. Nah, subgroup lagi nih. Subgroup lagi. Ya. Berarti syaratnya ada dua kan? Syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Syarat pertama apa tadi kalau subgroup? Tidak kosong, Kak. Yang tidak kosong yang mana? Yang H atau image? Yang im theta mungkin, Kak. Ya, benar. Ya, jadi yang mau dibuktikan apakah dia subgroup ini ya dia yang tidak kosong. Si image ini yang tidak kosong ya. Nanti kita harus buktikan dulu IM lagi. IM dari theta ya, dia tidak kosong. Nah, terus yang kedua syaratnya gimana? Nah, syarat keduanya apa? A, apa sih bintang B? Bacanya gimana, Kak? Star. Ya boleh sih bintang juga boleh, nggak masalah. Anggota grup yang akan dibuktikan. A star, B inverse ya. B inverse, B pangkat min 1. Ya, ini tuh pangkat ya, pangkat min 1. Nah, ini adalah anggota dari si image theta. Image theta. Oke, kita buktikan dulu yang tidak kosong. Ya, yang tidak kosong. Caranya gimana? Oke, kita gunakan apa namanya? Ya, kalimat standar gitu ya. Kita gunakan kalimat standar. Ambil sembarang A anggota dari garis. Dari apa? Dari grup G. Kenapa dari grup G? Karena kan tadi domainnya itu dari grup G ke grup H gitu ya. Dari grup G. Nah, ini G dengan operasinya adalah star gitu ya. Star. Sedemikian sehingga apa? Theta A itu sama dengan Y.
jelas bahwa theta A bukan himpunan kosong. Sehingga terbukti image dari theta itu tidak kosong. Oke. Coba dihayati dulu kalimat ini gitu ya. Diresapi. Kalau bingung, pegangan. Oke, enggak, kalau bingung tanyain gitu maksudnya. Oke, ada yang bingung? Kenapa bisa begini? Ambil sembarang A anggota dari G star. Sedemikian sehingga theta A sama dengan Y. Ini Y ini variabel ya. Boleh kalian pakai apa aja bebas. Jelas bahwa theta A bukan himpunan kosong. Nah, sehingga terbukti image theta tidak kosong. Ada yang bingung? Aku, Kak. Oke. Nah, bingungnya di mana? Kok bisa jelas gitu kalau misal theta A itu bukan himpunan kosong? Oke. Kita balik lagi ke definisi dari image ya. Image itu kan adalah hasil dari fungsi. Ya, hasil dari fungsi. Nah, di sini kan kita punya fungsinya itu kan adalah theta A ya. Adalah theta A. Theta X ya, theta X maksudnya. Nah, kita punya fungsinya kan theta X. Fungsinya bagaimana? Kita kan sebenarnya masih belum tahu bentuk fungsinya. Kayak tadi kan misalkan fx sama dengan x plus 1. Itu kan jelas bentuk fungsinya. Tapi kan ini kita belum jelas bentuk fungsinya. Gitu ya. Ya, jadi katakanlah dia theta x ini sama dengan katakanlah sama dengan y, ya. Kan kalau fungsi itu kan biasa ditulis fx sama dengan y gitu ya. Kan kalau fungsi itu bisa kita tulis fx sama dengan y. Ya, gitu ya. Ya, kenapa ditulis fx sama dengan y? Karena kita belum tahu rumus fungsinya. Nah, ini juga sama nih. Ini kita juga belum tahu rumus fungsinya bagaimana. Kita belum tahu. Gitu. Jadi ya tulis aja theta x sama dengan y. Gitu. Ya kan? Atau boleh diganti variabel yang lain, kalau nggak mau Y juga nggak apa-apa, mau B, mau C, terserah, bebas. Nah, di sini kan ambil sembarang A, anggota dari G, maksudnya ambil sembarang A dari domainnya. Berarti nanti X-nya di sini diganti dengan A. Gitu ya, diganti dengan A. Ganti dengan A. Nah, katakanlah nanti hasilnya itu misalkan adalah Y. Kalau mau pakai huruf lain silahkan, nggak masalah. Nah, berarti kan dari sini kita tahu bahwa fungsinya itu nanti ada hasilnya, ya nggak? Ada hasilnya. Hasilnya berupa apa? Hasilnya berupa Y. Gitu. Maka jelas bahwa theta A ini bukan himpunan kosong karena ada hasilnya. Nah, karena theta ini bukan himpunan kosong, theta A bukan himpunan kosong, maka image theta tidak kosong. Image itu kan adalah himpunan dari hasil fungsi kan, gitu. Jadi misalkan kalau kita tahu ya, ini kalau misalkan kita tahu fx-nya itu fx sama dengan katakanlah x plus 1, ya kan, x plus 1. Nah, kalau misalkan x-nya kita ganti dengan 1 gitu ya, berarti kan nanti hasilnya adalah 2. Nah, berarti kan range-nya itu adalah himpunan 2 gitu ya. Himpunan 2. Nah, berarti kan jelas di sini range-nya tidak kosong. Nah, ini juga sama. Karena hasil theta A-nya itu adalah Y, berarti nanti image-nya itu adalah himpunan Y. Ya, himpunan Y. Nah, maka jelas tidak kosong kan? Karena ada isinya tuh. Ya. Jadi image itu bayangkan aja dia adalah range. Paham? Paham, Kak. Oke, sip, bagus. Oke, nah ini baru ini nih, baru tidak kosong nih. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita akan buktikan dengan apa nih kita sekarang nih? Kita akan buktikan yang nomor 2. Ya, A star B inverse anggota dari image theta. Ya, kita gunakan kalimat standar seperti biasa. Ambil barang A dan B. Sekarang A dan B. Karena kan di sini kan A star B. Anggota dari apa? Anggota dari grup G. Grup G star. Oke. Akan dibuktikan. Buktikan A star B inverse itu anggota dari image theta gitu ya. Nah, ya ini kalimatnya sangat standar sekali. Nah, terus kita misalkan nih ya. Misal A itu sama dengan apa? FA gitu misalkan ya. Boleh boleh kalian tulis theta A, boleh yang lain. Ini pokoknya cuman apa namanya? Cuman lambang doang gitu kan. Atau mau pakai theta aja deh. Ya, theta gitulah. Theta A. Ya. Dan B-nya itu sama dengan theta B ya. B. Nah, terus ke bawahnya gimana? Berarti kita cari B inverse-nya berapa? B inverse ya. B pangkat min 1 itu sama dengan apa jadinya? Nah, berarti kan dia akan sama dengan theta dalam kurung B inverse. B inverse. Nah, ini nanti akan sama dengan inverse dari theta B. Theta B diinversekan. Kalau bingung penulisannya, ini penulisannya harusnya gini. Ya, theta B inverse. Ini nanti akan sama dengan theta B diinversekan. Nah, gini. Ya, jadi ini bentuk kata-katanya, ini bentuk lambangnya begini. Gitu, kalau bingung. Nah, sekarang kita cari. Sekarang kita cari A star B inverse. Itu sama dengan apa? Nah, berarti A apa star B inverse berarti sama dengan theta A. Aku nulisnya gini aja deh. Nah, gini aja. Kita cari A star B inverse. Itu akan sama dengan theta A star theta B diinversekan. Tanya juga di kurungnya. Nah, ini akan sama dengan theta dalam kurung A star
inverse. Ya, nah hasilnya nanti ini, nah, theta A star B inverse. Nah ini dia adalah anggota dari image, image theta. Sehingga nanti terbukti, sebentar ini di-update dulu yang baru masuk. Nah, sehingga nanti terbukti bahwa image theta itu merupakan subgroup dari H. Gitu. Ada pertanyaan? Mungkin beberapa ada yang bingung ya, kenapa dari sini kok lompat ke sini? Ya sebenarnya kalau kalau mau panjangnya itu begini. Kan ini kan theta A star theta B di-inverse kan gitu ya. Nah ini nanti sama aja dengan theta A star inverse-nya nanti dibalikin lagi ke dalam sih sebenarnya ini nanti. Theta B inverse. Terus nanti tetanya ditulis sekali aja. Jadi theta A star B inverse. Gitu. Jadinya gini. Oke. Gimana? Dari sini? Paham, Kak? Paham ya? Oke, sip. Ya, jadi itu cara membuktikan yang A tadi. Itu caranya. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Nah, sekarang kita buktikan. Lanjut yang C atau enggak? Ntar aku minum dulu, Aus. Yang C ini agak panjang. Oke, lanjut. Yang C ini agak panjang. Kita lanjut ke yang D dulu aja. Jadi gini, yang C ini nanti terbukti. Yang C ini terbukti. Jadi nanti yang pembuktian yang C ini kita pakai untuk membuktikan yang D. Gitu. Ya. Jadi yang C ini kita bahasnya belakangan, ya. Yang D dulu karena ini lebih singkat. Jadi yang C ini kita anggap terbukti dulu. Nah, nanti kita pakai untuk buktikan yang D. Yang D itu gini, jika theta epimorfisma dan ker theta itu sama dengan EG, maka himpunan G kongruen dengan himpunan H. Sebenarnya ini penulisannya kurang lengkap. Ini tuh harusnya gini. Harusnya G kan grup ya. G dengan operasi apa tadi star ya. Ini
dia akan kongruen dengan H operasinya adalah bulat. Oke. Nah, jika theta epimorfisma dan ker theta sama dengan EG, maka himpunan G kongruen dengan grup G kongruen dengan grup H. Gitu. Nah, kita pakai yang C ya. Theta monomorfisma. Jika dan hanya jika ker theta sama dengan EG. Berarti kalau misalkan dia ker theta sama dengan EG, maka kita bisa mengatakan bahwa theta itu dia monomorfisma. Monomorfisma. Alasannya dari mana? Alasannya dari yang C ini. Jadi nanti yang C anggap terbukti dulu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa ker theta sama dengan EG, ya. Maka theta itu monomorfisma. Nah, berarti di sini theta ini karena dia epimorfisma dan monomorfisma, berarti theta itu apa? Kalau dia epi dan mono namanya? Namanya isomorfis. Isomorfisma. Isomorf. Ya, karena dia epi dan mono berarti dia isomorfisma. Nah, coba perhatikan di sini. Ya, perhatikan bagian sini. Mana ya? Nah, ini. Di bagian contoh ini kan dia ada membuktikan isomorfisma ya. Karena dia merupakan isomorfisma, maka kita bisa notasikan, nah begini ya. Tandanya kongruen ya. Nah, berarti kalau misalkan dia udah terbukti isomorfisma, ya, kita bisa mengatakan bahwa apa? Bahwa nanti dia ini kongruen. Dua grupnya itu kongruen. Ini ya. Ya, karena dia terbukti isomorfisma, berarti ini juga terbukti. Oke, tadi udah sampai terbukti kan? Halo? Suaraku kedengeran nggak? Halo? Halo guys? Halo? Tes? Halo Kak. Ya, tadi udah sampai terbukti belum? Udah ya? Halo? Lupa Kak. Iya, udah sampai terbukti belum tadi yang nomor yang D? Kayaknya udah sih Kak. Udah ya. Ini kan tadi kita pakai syarat yang nomor C, ya kan? Ya. Berarti dia nanti monomorfisma. Ya, karena dia nanti epimorfisma dan monomorfisma, berarti kita bisa sebut theta itu adalah isomorfisma. Theta itu adalah isomorfisma. Nah, karena dia isomorfisma, maka ini terbukti. Alasannya dari mana? Alasannya itu adalah ya, kalau dia isomorfisma, kita bisa menotasikannya dengan seperti ini. Tuh. Bisa kita lihat contohnya, contoh yang di file ini, ya, ketika dia membuktikan isomorfisma ya, isomorfisma di sini, nah, ini ya. Ketika dia monomorfisma dan epimorfisma, berarti dia merupakan isomorfisma. Nah, lalu dinotasikan dengan begini. Ya. Oke. Itu yang D. Sampai sini ada pertanyaan? Atau udah jelas?
Belum ada, Kak. Belum ya. Yang lain gimana? Kalau yang C kan kemarin udah ngerjain ya, yang kelas A, kelas B. Halo guys. Halo. Halo, suaraku masih dengar kan? Halo. Oke, halo semuanya. Halo, Kak. Halo Kak. Ya, sepertinya internetku mulai bermasalah, tapi gak apa-apa. Kita udah lumayan bahas tuh ya, dari yang apa, yang A, yang B, yang D, yang belum itu kan yang C ya. Nah, yang C. Yang C itu gini aja, daripada nanti kita semua emosi di sini, ntar yang ada bakar-bakar apa gitu. Ini ntar aku buatin video aja, sekalian nanti kirimin video yang apa ya, yang homoprofisma itu ya. Kayaknya aku belum sempat share di grup ASIS gitu ya. Jadi itu tinggal yang B aja ya. Yang D tadi ada pertanyaan nggak? Terutama kelas A dan kelas B nih yang besok bakal kerjain. Gimana? Ya apa internetnya? Oh belum ada. Oke, thank you. Oke, karena belum ada dan juga sepertinya internetnya agak sedikit apa membuat emosi. Mungkin kita bisa akhiri dulu sampai sini. Ya, nanti aku kirimin rekamannya ini sama videonya yang homomorfisme. Kalau yang B tadi, yang C tadi ya, yang C tadi itu nyusul deh, gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah hadir. Sekalian nanti jangan lupa isi absen ya. Oke. Siap Kak. Oke. Kak, nanti minta PDF-nya juga. Gini, nanti PDF ini sebenarnya sama Bu Vela dikasih, gitu. Jadi atau aku kirim duluan juga nggak apa-apa sih. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Oh ya, sama buat kelas A, have fun ya, nanti tanggal 6 ya. Kalian jalan-jalan kan, gila, gua ngiri banget tuh, nggak bohong deh. Oke lah, gitu aja. Thank you, selamat sore semuanya. Boleh keluar Selamat sore, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, yang masih mau di sini mau sambat silakan, atau kalau udah capek keluar juga nggak apa-apa.